Hai, selamat datang di channel Mami Baby More. Nah, pada video kali ini ada yang beda nih. Bukan mau review-review, tapi aku akan kasih beberapa list atau daftar hadiah-hadiah apa aja yang cocok diberikan kepada rekan, teman, sahabat, ataupun saudara yang baru aja lahiran. Nah, jadi buat yang masih bingung mau mempersiapkan hadiah apa ataupun kado apa, yuk ikutin terus videonya ya. Aku mulai dari budget yang lumayan besar dulu ya. Jadi buat yang udah nyiapin budget besar tersendiri untuk kasih hadiah ataupun buat yang mau kasih kadonya barengan sama teman-teman alias sepatungan, ini bisa jadi pilihannya. Yang pertama ada stroller atau kereta dorong. Kasih stroller selain kesannya eksklusif, juga banyak kegunaannya yang bisa bikin maminya happy. Bisa dipakai buat nge-mall, jalan-jalan di sekitar taman, atau hanya sekedar menghabiskan waktu sore di pekarangan rumah. Stroller juga ada bermacam-macam, ada pilihan warna juga, tinggal disesuaikan sama budgetnya aja. Yang pastinya yang nerima hadiah jadi makin senang. Yang kedua ada baby swing ataupun bisa disebut ayunan bayi. Nah, hadiah ini pastinya sangat berguna sekali, salah satunya bisa untuk menghibur ataupun menenangkan baby. Ayunan otomatis ini biasanya sudah dilengkapi dengan musik-musik yang bisa jadi penghantar tidur. Ada berbagai macam merek, modelnya ada banyak, bentuknya juga beragam. Tinggal disesuaikan aja sama dana yang udah ada. Yang ketiga ada baby rocker ataupun baby bouncer. Gak jauh beda dengan si baby swing tadi, bentuknya hampir-hampir mirip. Baby rocker atau baby bouncer ini bisa dibilang semacam kursi goyangnya baby ya. Biasanya sih ada tambahan mainan-mainan gitu di bagian atasnya. Si baby pasti sangat senang kalau diajak main sama mami di situ. Kalau si babynya senang, wah berarti kadonya bakalan berkesan juga nih. Yang keempat ada baby walker atau alat bantu jalan buat si kecil. Ya walaupun gak yang bisa dipakai si babynya langsung, hadiah ini bakal jadi aset berharga untuk beberapa bulan ke depan. Jadinya bakal tetap disimpan sampai si dedek bayinya nanti udah bisa belajar jalan. Masa sih hadiah sebagus dan sekeren ini harus terlewat? So gak ada salahnya kan ngasih baby walker ini sebagai hadiah. Yang kelima ada feeding chair atau kursi tempat makannya si kecil. Sama ya dengan si baby walker sebelumnya, feeding chair ini juga masih harus mengantri untuk dipakai sama si adik bayi. Sampai nanti kalau udah mulai makan makanan pendamping ASI atau udah pintar makan sendiri. So hadiah feeding chair ini tetap nggak boleh dilewatkan ya. Yang keenam ada slow cooker atau sejenis alat pemasak makanan baby. Nah, ngasih hadiah jenis ini sangat membantu sekali loh nantinya, terutama dalam hal masak-memasak, olah-mengolah, makanan pendamping ASI si kecil. Nah, jadi mami yang lahiran juga bisa terbantu dan sekaligus bisa menghemat anggaran belanja yang tadinya untuk perlengkapan MPASI si kecil, jadi dananya bisa dipakai buat hal yang lain kan? Oke, sekarang masuk ke budget yang lebih menengah sedikit. Lebih diturunin lah dari level yang pertama tadi. Tapi tetap harus disesuaikan juga ya jenis dan juga harganya. Yang ketujuh ada baby bed set atau tempat tidur bayi. Nah, terkadang benda yang satu ini udah disiapin sih sama yang mau lahiran dari jauh-jauh hari untuk calon adik bayinya. Sehingga banyak sih yang mikir kalau bed set ini gak perlu dikasih lagi sebagai hadiah. Nah, tapi ada juga kok parents yang gak mempersiapkan ini. Mungkin tadinya sih pengen beli, tapi karena terlalu mahal atau dananya pas-pasan, jadinya belum bisa terbeli. Nah, berarti ide untuk kasih kado yang satu ini boleh juga ya. Tentunya ya kalau dirasa satu set terlalu mahal, bisa kok kasih perintilannya aja.
Misalnya bantalnya aja, gulingnya aja, cover bednya aja, atau kelambunya aja gitu. Nah, yang kedelapan ada matras baby. Nah, ini akan sangat perlu sih menurut aku dan akan sangat terpakai juga. Mat ini bisa buat nyantai-nyantai mami sama si babynya, dan juga bakal perlu kalau si babynya udah mulai belajar merangkak nantinya. Lumayan lebar dan cukup besar juga sih kalau harus dijadikan sebagai hadiah. Tapi mat yang bongkar pasang juga banyak kok. Gambarnya bermacam-macam, jenisnya juga beda-beda. Bisa dipilih sesuai dengan yang disukai aja. Nah, yang ke-9 ada gendongan. Ini sih termasuk pilihan yang aman ya untuk dijadikan hadiah. Selain harganya beragam, jenisnya juga banyak, dari yang tradisional sampai yang modern. Dan tentunya bakalan berfungsi sekali buat mami yang nanti akan sering menggendong babynya. Jadi kalaupun si maminya udah punya sebelumnya, toh tetap bakal bisa jadi koleksi kan. Jadi gendongannya nggak yang itu-itu aja, tapi bisa ganti-ganti. Yang ke-10 ada diaper bag atau tas untuk tempat perlengkapan si kecil kalau lagi mau berpergian. Nah, yang ini jangan sampai terlewat ya dari listnya, karena tas yang satu ini termasuk hadiah yang sangat berguna sekali, terutama buat berpergian ataupun traveling dengan si kecil. Bentuknya yang besar serta banyak ruang-ruang yang banyak di bagian tasnya, memudahkan dalam menyimpan barang-barang si kecil. Nah, jalan-jalan ataupun traveling jadi lebih gampang ya. Si mami pasti bakalan makin senang menerima kado ini. Yang ke-11 ada bantal menyusui. Nah, bantal menyusui ini termasuk pilihan yang oke sih menurutku, karena selain bentuknya yang lucu-lucu, juga bantal menyusui ini sangat berguna untuk si mami yang nantinya akan menyusui babynya. So, nggak ada salahnya kan untuk memilih hadiah ini. Yang ke-12 ada pakaian bayi. Nah, kalau hadiah yang satu ini sangat sering ya jadi pilihan orang-orang untuk dijadikan hadiah, terutama karena banyak pilihannya dan juga modelnya. Nah, untuk hal yang satu ini bisa ditentukan terlebih dahulu mau kasih yang bagaimana. Nah, kalau menurutku kasih yang jenisnya sama tapi kuantitasnya banyak juga boleh. Contohnya mau kasih jumper atau romper, isinya ada 6 pieces, atau bisa juga baju tidur yang lucu-lucu isinya 3 pieces, dan lain sebagainya. Bisa juga pakaian yang isinya paketan dengan perintilan-perintilan lainnya. Jadi isinya nggak hanya pakaian aja, tapi ada tambahan topinya, ada tambahan sepatunya, kaos kakinya. Terus juga bisa pilih pakaian yang tematik, misalnya tema musim dingin. Jadi outfit of the day-nya si kecil makin keren. Nah, yang ke-13 ada selimut. Nah, hadiah yang satu ini nggak perlu diragukan lagi ya fungsinya, yaitu untuk tetap menjaga kehangatan si adik bayi. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pemilihan bahannya yang benar-benar lembut dan sesuai untuk kulit baby. Pilihannya bisa yang polos, juga bisa yang bermotif, atau juga bisa yang lengkap dengan topinya. Si mami pasti bakalan happy. Nah, yang ke-14 ada handuk. Serius, ini nggak boleh terlewatkan, karena baby itu butuh handuk nggak cuma satu aja. Kadang selesai mandi langsung bisa kotor lagi, jadi harus ada ganti-gantinya gitu. Selain itu, handuk baby juga harus sering-sering dicuci kan supaya tetap bersih. Jadi harus ada handuk cadangannya gitu. So, gak salah dong ya kalau handuk jadi salah satu pilihan hadiahnya. Nah, yang ke-15 ada feeding set atau peralatan makan si kecil. Nah, kalau yang ini sepertinya memang akan dipakai beberapa bulan lagi, jadi bakalan disimpan dulu sementara. Tapi akan sangat berguna sekali nantinya.
Jadi si maminya nggak perlu repot-repot lagi kalau si kecilnya udah mulai makan makanan pendamping ASI atau MPASI. Wah, jadi makin senang dong ya dapat hadiah seperti ini. Yang ke-16 ada dot ataupun botol bayi. Nah, menurutku ini masih belum boleh terlewat karena anak kecil pasti perlu minum susu, baik itu ASI perah ataupun supor susu formula. Nah, kadang malah perlu beberapa dot supaya tetap bisa ganti-ganti kalau yang satunya kotor. Nah, kalau menurutku dot atau botol susu ini bisa jadi pilihan yang sangat-sangat aman. Tapi pilih juga ya bahannya yang berkualitas dan bahannya yang bagus supaya si baby nyaman menggunakannya. Ke-17 ada perlengkapan mandi bayi. Nah, ini juga boleh kok, walaupun sebagian besar mami udah pada nyiapin perlengkapan mandi buat si kecilnya. Tapi kan bisa disimpan atau bisa juga buat stok nantinya kalau yang dibeli udah pada habis. Nah, banyak pilihan dari berbagai merek juga kan, bahkan ada yang udah jadi satu paketan gitu. Nah, kalau dirasa budgetnya terlalu besar, beli yang satuan juga boleh-boleh aja sih. Tinggal dibungkus sendiri dengan rapi, atau beli aksesoris mandi buat si kecil juga boleh, seperti tempat sabun, botol sampo yang lucu-lucu, atau sisir untuk rambut si kecil. Itu juga bisa dijadikan satu paket yang unik dan cantik. Nah, yang ke-18 ada buku. Buku juga boleh-boleh aja kok jadi pilihan untuk hadiah si kecil. Misalnya buku cerita dongeng yang bergambar-gambar lucu. Nah, isi buku yang berwarna-warni juga akan membuat si kecil tertarik untuk melihat-lihatnya kan. Ada juga pilihan buku yang sudah ada musiknya atau suaranya, jadi semakin unik dan lucu juga. So, mami dan baby bisa belajar dan bermain bersama. Pasti sangat menyenangkan ya. Nah, yang ke-19 ada baby toys atau mainan-mainan untuk si kecil. Ini sih nggak diragukan lagi ya, sangat-sangat banyak pilihannya. Mulai dari teeter atau gigit-gigitan baby, rattle atau semacam kerincingan, boneka, alat musik mainan, dan banyak lagi yang lainnya yang bisa menemani si kecil bermain bersama maminya. Bisa dipilih salah satu aja ataupun beberapa di antaranya, lalu di packing dengan cantik. Si mami pasti makin tambah senang deh si kecil dapat hadiah mainan-mainan baru. Tapi perlu diperhatikan juga ya untuk memilih mainan dengan bahan-bahan yang aman dan memang sesuai untuk si kecil, supaya si kecil bisa bermain dengan nyaman dan happy. Nah, yang ke-20 ada popok. Walaupun hadiah ini bentuknya sederhana, tapi ini loh sebenarnya salah satu keperluan baby yang gak boleh terlewat sama sekali. Ada popok sekali pakai, ada juga cloth diaper ataupun cloudy. Mungkin agak ragu ya kalau mau kasih popok sekali pakai, karena mungkin takut mereknya bakal gak sesuai nantinya. Nah, berarti cloudy ataupun popok kain masih bisa jadi pilihan kok. Dengan jenis dan warna yang beragam menjadikan cloudy salah satu hadiah yang cantik. Nah, kalau takut ukurannya nggak sesuai, pilih aja size yang berbeda-beda atau size yang agak besar aja sekaligus, biar tetap bisa terpakai nantinya. Kalau cloudy juga bisa tahan lebih lama karena bisa dicuci dan dipakai lagi. So, maminya jadi bakal lebih hemat kan karena dapat tambahan popok baru buat si kecil.
sekarang lanjut ke budget yang sedikit lebih rendah dari level yang tadi ya. Disesuaikan juga dengan kuantitas yang mau dibeli. Yaitu lanjut ke nomor 21, ada deterjen. Nah, nggak usah bingung-bingung lagi kalau memang cuma punya budget pas-pasan, tapi ingin sekali kasih hadiah. Nah, mungkin memang ini sedikit terlihat sederhana ya, tapi nggak apa-apa. Rangkaian deterjen, softener, ataupun pembersih lainnya bisa kok disulap jadi satu paketan yang cantik untuk mami yang baru lahiran. Nah, hadiah ini bakal sangat terpakai dan sangat-sangat berguna sekali nantinya. Bisa untuk nyuci pakaian si kecil yang akan sering kali gonta-ganti nantinya, dan cucian pasti akan jadi lebih banyak. So, ini termasuk ide yang menarik juga, karena si mami pasti bakalan senang. Jadinya list belanja bulanannya akan berkurang karena deterjen, pembersih, dan sebagainya masih ready stock. Yang terakhir, nomor 22, ada uang tunai. Nah, kalau dirasa ide hadiah dari yang 21 poin tadi belum ada juga yang sesuai, uang tunai bisa jadi salah satu pilihan hadiah buat si maminya. Jadi tujuannya biar maminya bisa nentuin keperluan apa aja yang bisa dibeli dengan uang itu. Nah, jadi jangan lupa juga dimasukin ke dalam amplop yang cantik, atau di dalamnya juga bisa disisipkan kartu ucapan selamat. Jadi nggak kelihatan mentok di uangnya aja. Nah, itu dia tadi 22 daftar hadiah-hadiah apa aja yang cocok dijadikan hadiah buat lahiran. Nah, makin bingung sendiri kan mau memilih yang mana? Ayo tentukan sendiri dari sekarang. Terima kasih ya telah menonton channel ini. Mami Baby Mall pamit dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya.